Bismillahirrahmanirrahim. Pertama Pak Gibran. Ustadz sekarang ini marak arisan perlengkapan rumah tangga. Ada juga arisan keluarga. Ada Ustadz menyampaikan kalau arisan itu sedang mengajarkan berutang. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Arisan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masing-masing mengumpulkan duit 10. Masing-masing mengumpulkan duit 100 ribu. 100 ribu. 100 ribu. 100 ribu. 100 ribu. Kali 10 orang berarti 1 juta. Lalu arisan pertama digoncanglah. Goncang nama, keluarlah duit tadi. Yang narik nomor 7. Maka 7 mendapat 1 juta. Berpindahnya duit si 1, 2, 3, 4, 5 ke nomor 7 itu akadnya apa? Hutang. Semua benda ini ada akadnya. Apakah akadnya gadai? Apakah akadnya pinjam? Apakah akadnya mudharabah bagi hasil? Akadnya hutang. Ini rela mereka ini hutang. Cuman tidak ditentukan kapan dia dapatnya. Melalui undian digoncang. Kita goncang ya, pup. Oh kalau gitu arisan kita jangan duit lah. Terus apa? Panci, kulkas, segala sama benda juga. Tapi akadnya adalah hutang. Boleh nih Pak Ustadz? Boleh dengan syarat. Apa syaratnya? Semuanya siap membayar. Jangan sampai dapat nomor 7. Habis itu tak ada datang lagi. Mana nomor 7? Entah, hilang. Berarti dia hanya ikut sekali. Berarti berapa utang dia? 900 ribu. 900 ribu tak bayar. Apalagi benda-benda. Diutang pula rice cooker. Sekali tak bayar, cabut, pindah. Makan haram, makan tempat masak haram. Nauzubillah. Begitu akadnya. Akadnya adalah akad utang. Dari Pak Zatil Husni. Ustadz, jika seseorang janda paruh baya tanpa anak, kemudian sulit menemukan imam baru, lalu dia memutuskan untuk tidak menikah lagi, apakah termasuk putus asa dari rahmat Allah? Masalah memutuskan itu bukan kita. Maka dia keliru memutuskan hidup. Ini putus asa ini. Mestinya kalau dia payah tak dapat-dapat, doanya, ya Allah, kuserahkan apa yang terbaik menurut Engkau. Begitu. Jadi kalau kuputuskan tidak lagi, tiba-tiba nanti habis lockdown nih, habis social distancing nih, datang pangeran menyesal. Kenapa terlalu cepat memutuskan? Jangan pernah putus asa dari harapan. Jangan putus harap. 3, Ibu Eros Maya. Ustadz, bagaimana jika kita memisahkan antara membenci individu? Bagaimana kita memisahkan membenci individu dengan perbuatannya? Kalau perbuatan buruknya sudah selesai, maka kita tetap bisa menjalin hubungan baik, silaturahim. Sebagaimana Nabi bisa berhubungan baik dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan itulah yang membawakan pasukan beribu-ribu dari kota Makkah untuk menyerang Nabi di kota Madinah. 3.000 pasukan. Coba bayangkan 3.000 orang. 3.000 follower dibawanya untuk menyerang Nabi di kota Madinah, perang Uhud tahun ketiga Hijrah. Tapi tahun ke-8 waktu Nabi masuk ke kota Makkah,
Ada Nabi benci kepada Abu Sufyan? Tidak. Karena Abu Sufyan sudah hilang dari perbuatan jeleknya. Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, aman, tak diganggu. Berapa Nabi memberi zakat kepada Abu Sufyan? 100 ekor onta. Zakat apa? Zakat mu'allaf. Kalau 1 ekor onta 50 juta, 100 ekor onta, berapa itu? 50 miliar. Untuk Abu Sufyan. Karena perbuatan jeleknya sudah hilang. Jangan benci pada fisik orangnya, tapi pada perbuatannya. 4. Pak Naim Mulyadi. Ustadz, jika lupa baca doa kunut saat sholat witir, apakah tetap harus sujud sahwi? Kunut subuh saja Pak Naim. Kunut subuh yang sujud sahwi. Adapun kunut witir ini tidak sujud sahwi. Kunut witir terbagi 3. Mazhab yang pertama, tidak ada kunut dalam witir. Kalau ada ustadz berceramah nanti katanya tak ada kunut dalam witir. Mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua, bertolak belakang dengan mazhab yang kedua. Kunut dalam witir sepanjang tahun, tidak hanya di Ramadan. Mazhab yang ketiga, kunut setelah malam pertengahan Ramadan. Saya ulang sekali lagi. Tidak ada kunut sama sekali. Baik dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. 2. Kunut baik dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Dari awal Ramadan dia sudah baca kunut. Kunut witir. 3. Dari pertengahan. Mazhab Syafi'i yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ketika jadi imam tarawih baca kunutnya setelah malam pertengahan. Malam ke-15. 5. Pak Rizki Aulia. Apa perbedaan antara adab dengan akhlak? Kemarin sudah kita bahas akhlak. Sekarang kenapa dibahas adab lagi? Di mana posisinya? Akhlak di bawah. Kalau hitungannya ke atas, akhlak di bawah. Habis akhlak, adab. Kita memberi tanpa pikir-pikir panjang lagi. Awal memberi karena disuruh Allah Ta'ala. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Beri. Tasaddaqu, beri. Saking seringnya memberi, beri. Begitu nampak orang susah, tanpa pikir-pikir, automatically langsung memberi. Itu namanya akhlak. Merubah suatu perbuatan menjadi spontanitas. Tanpa pikir. Min ghairi fikrin. Tak ada pikir. Spontanitas. Sedangkan adab lebih halus daripada itu. Halus, detail, kecil. Nah, itu tadi yang kita kaji-kaji, kecil. Yang perkara-perkara yang remeh-temeh, kecil, sepele, nah, itu adab. Nunjukkan HP baru harga 20 juta pada kawan yang HP-nya diikat pakai karet. Itu adab. Itu adab. Bawa mobil baru yang mewah ke rumah kawan yang masih ngontrak. Nah, itu adab. Terasa tak sih? Apalagi sampai nulis depan rumahnya, rumah orang miskin. Ini bukan masalah halal haram. Ini bukan masalah halal haram. Ini bukan masalah halal haram. Kenapa kau tulis? Mana dalilnya haram? Saya mau bantu kok. Bukan masalah halal haram. Ini masalah halus, dia kecil. Ada kakek-kakek umur 80 tahun nanya anak muda. Anak muda, kau umurnya berapa?
30 kata anak muda. Hah? 30 udah nikah? Belum. Loh, kok 30 tahun belum nikah? Anak muda itu tanya balik, kakek umur berapa? 80. Kok umur 80 belum mati? Karena kita tak tahu dia 30 belum nikah itu mungkin sebab ekonomi. Mungkin dia jaga emaknya. Mungkin dia mikirkan adik-adiknya. Banyak faktor. Jadi jaga perasaan hati orang. Itu bedanya Pak Rizky Aulian. Mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita bahas musafir. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.